ini bermula dari daerahku. Ya, benar, daerah yang bernama Sidoarjo. Apa yang kalian tahu tentang Sidoarjo? Ya jelas kalian pasti tahu. Kan sekarang zaman sudah canggih. Nah, kalau kalian scroll TikTok, pasti tahu kota Sidoarjo identik dengan kota udang. Ngomong soal kota udang, hal ini menandakan bahwa Sidoarjo mempunyai kekayaan laut yang luar biasa. Oh iya, apakah kalian juga tahu bahwa kota Sidoarjo juga punya pulau loh. Pulau ini bernama Pulau Kepetingan atau lebih dikenal dengan sebutan Ketingan. Apa sih itu Kepetingan? Ayo, pasti penasaran kan? Oke deh, aku jelasin. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu adalah anak dari Raja Blambangan. Blambangan itu ada di daerah Banyuwangi loh. Putri itu sangatlah cantik. Namun sangat disayangkan, putri mempunyai penyakit berat. Segala macam usaha sudah dilakukan sampai mendatangkan tabib-tabib terkenal. Tapi semua itu sia-sia sampai raja putus asa dan membuat sebuah sayembara. Siapa saja yang bisa menyembuhkan putriku, jika muda akan kujadikan mantu, dan jika sudah tua akan aku jadikan kerabat kerajaan, ucap raja kepada rakyatnya. Tiba-tiba datanglah seorang syekh yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq bisa menyembuhkan penyakit Dewi Sekardadu. Akhirnya mereka pun menikah. Namun raja tidak suka kepada Syekh Maulana karena Syekh Maulana memeluk agama Islam. Saat itu Dewi Sekardadu hamil 7 bulan. Karena raja terus menyerang, Syekh Maulana harus meninggalkan istana Blambangan dan berpesan jika anaknya laki-laki akan diberi nama Raden Paku. Sang putri sangat sedih karena Syekh Maulana harus meninggalkan dia dan berdakwah ke tempat lain. Bulan-bulan berlalu begitu cepat. Lahirlah anak laki-laki dari Dewi Sekardadu. Anak itu diberi nama Raden Paku. Namun raja menjadi murka karena takut Raden Paku akan merusak wibawanya. Raja pun berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan. Prajurit, segera buang cucu ke laut." Perintah raja kepada prajurit. Akhirnya para prajurit memasukkan bayi itu ke dalam peti dan mengapungkannya ke dalam laut. Dewi Sekardadu yang tahu segera menceburkan dirinya ke laut. Namun karena gelombang laut yang sangat besar, Dewi Sekardadu tidak bisa menyelamatkan diri dan ikut hanyut ke laut. Dewi Sekardadu mengorbankan nyawanya hanya untuk anaknya. Memang benar ya, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Sungguh tragis. Peti Raden Paku dan jasad Dewi Sekardadu berpisah. Peti Raden Paku nyasar ke daerah Gresik, sedangkan jasad Dewi Sekardadu hanyut ke laut Sidoarjo dan ditemukan oleh nelayan bernama Balongdong. Jasad Dewi Sekardadu digotong ikan keting ramai-ramai ke tepi laut dan dikebumikan oleh warga sekitar. Sejak saat itu pulau ini bernama Pulau Kepetingan. Nah, jadi kalian semua sudah tahu kan asal-usul Pulau Kepetingan di Sidoarjo. Kalian juga harus tahu bahwa warga desa Kepetingan mengistimewakan makam Dewi Sekardadu karena beliau adalah ibunda dari Sunan Giri. Sunan Giri itu nama lain dari Raden Paku, salah satu wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Saat itu warga desa Kepetingan membuat ritual nyekar atau ziarah ke makam Dewi Sekardadu.
karena ucapan syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang telah mereka nikmati. Sampai sekarang, tradisi ini dikenal dengan istilah upacara nyadran atau petik laut. Oh iya, jadi ingat lirik lagu yang itu loh. Bukan lautan, hanya kolam susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada tempat kau menunggu, ikan dan ular menghampiri dirimu. Nah, dari kejadian tersebut kalian harus ingat bahwa kita hidup sebagai manusia harus menghormati sejarah yang ada agar sejarah kita tidak dilupakan dan terus dilestarikan. Satu lagi nih teman-teman, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, karena tanpa kuasa dan nikmat Allah SWT segala sesuatu tidak mungkin terjadi. Nah, setelah mendengar ceritaku, apa kalian tertarik untuk berkunjung secara langsung ke Pulau Keptingan? Nah, daripada makin penasaran, yuk berkunjung ke kota Sidoarjo. Aku ini ada di alun-alun Sidoarjo. Aku tunggu ya. Dadah!